kapasitas saya sebagai wakil dari Pak Haliman. Dan tujuan dari acara kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dari tadi yang kami sebutkan itu pihak konsorsium Kopi Indonesia, Setara Banten, dan bersama dengan RSUD Kabupaten Tangerang. Yang dimana kegiatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, baik dalam pengobatan sampai sembuh. Kemudian nanti di sesi acara akan diisi oleh para fasilitator dari Setara Banten, yaitu yang diisi oleh Bapak Mui Sanusi, Ibu Septiana Manuro. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum acara yang terlaksana sampai akhir, saya minta sedianya untuk kita berdoa dulu. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mungkin akan sedikit menjelaskan sambil menunggu para narasumber kita. Mungkin akan langsung untuk diisi dengan memperkenalkan dari komunitas kita Setara yang akan dipimpin oleh Pak Haliman Diri sebagai ketua Setara. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih semangat nih. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak RSUD Kabupaten Tangerang yang mana telah memfasilitasi kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi TBMNT ini. Yang saya hormati Direktur RSUD Kabupaten Tangerang, Dr. Hajah Reneke Enkes. Yang saya hormati KPI RSUD Kabupaten Tangerang beserta tim. Yang saya hormati Dr. Inggar Patiwi SP, spesialis paru. Yang saya hormati Dr. Jak Mustafa Bahtiar, spesialis kesehatan jiwa. Dan teman-teman RSR, Pak Marno, manajer kasus RSUD Kabupaten Tangerang, Ayub Maulana, beserta Persipa Media yang saya makan. Dan teman-teman semua, teman-teman pasien yang menjalani pengobatan yang saya banggakan di sini, saya anggap ini kalian ini orang-orang hebat. Kenapa? Karena sampai saat ini teman-teman itu mau menjalani pengobatan walaupun saya tahu efek sampingnya sangat luar biasa, sangat berat buat yang dijalankan. Jadi sebenarnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman, malu gak kalau kita divonis TBC? Malu? Ya, pasti malu. Tapi kita sebenarnya harusnya bangga. Kenapa saya bilang bangga? Karena teman-teman ini orang hebat menurut saya. Kenapa hebat? Pertama adalah ingin sehat, ingin sembuh. Kedua apa? Ingin menjaga keluarga kita sehat. Kita mau lebat di tinggal kecil. Makanya orang-orang hebat. Nah, di samping ini adalah selain cerita tadi, insya Allah pada saat ini kita akan membawakan tema di sini adalah sosialisasi TBMF, lapor TBC oleh responden Fakultas Kesehatan Mental Kabupaten Tangerang. Yang mana nanti teman-teman fasilitator akan menyampaikan beberapa hal terkait lapor TBC dan layanan hotline. Untuk apa sih layanan lapor TBC dan layanan hotline ini? Nanti akan disampaikan kepada fasilitator lebih jelasnya. Dan untuk teman-teman yang peserta di sini, saya harapkan untuk membuat catatan apa yang menjadi keluhan, nama di situ tertera, apa yang menjadi keluhan, sampaikan, harapannya apa, keinginannya apa ke depan gitu. Misal keluhan saya, keluhan mental saya terganggu, catat di situ. Misalnya terus ada keinginan harapan ke depannya apa sih,
bisa nggak sih acara kegiatan ini di tempat yang indah gitu. Itu misalnya seperti itu ya, nggak apa-apa. Nah, untuk kegiatan ini kami juga mengharapkan untuk peserta itu tetap fokus apa yang jadi penyampaian. Nanti ada terakhir ada sesi tanya jawab untuk teman-teman semua, sesi tanya jawabnya disampaikan. Untuk itu aja saya menyampaikan dan buat teman-teman dan selamat berproses. Semoga ini menjadi kebaikan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Kemudian nanti akan disambut lagi atau di perwakilan dari Nakes Polri Teratai. Waktu dan tempat kami persilakan. Nggak apa-apa ya, ada orangnya juga. Tapi kelihatannya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini dan pasien yang sudah datang maupun para undangan yang sudah menyediakan waktunya. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan kembali pada pasien yang sedang dalam pengobatan. Jadi harus terus fokus pada pengobatan ya. Jangan fokus pada embel-embel. Apa? Yang suka ribut di grup apa? Iya. Karena pasien pertama datang ke teratai tujuannya ingin mau berobat. Tidak ada keinginan untuk mengharapkan bantuan kan? Iya kan, datang ke teratai itu belum tahu ada enabler ya. Tujuannya kan sudah mau sembuh, ingin berobat, sudah dirujuk ke tempat yang sudah tepat. Ya, seiring berjalannya waktu ada bantuan, namanya juga bantuan. Jadi kalau enggak tepat waktu mohon dimaklum. Ya, jangan pada ribut terus kayak begitu. Nanti dipikirnya kena cash, kan enggak. Ya, masuk ke rekening pasien masing-masing. Kenapa kalau di grup ribut kayak gitu seolah-olah nakes yang menahan uang itu ya? Janganlah ya. Tujuan kita kan untuk kesembuhan ya. Nakes senang kalau ngeliat pasiennya bisa sembuh, alhamdulillah seneng banget ya. Kasihan 2 tahun itu lama dengan efek samping yang begitu banyak ya. Kulit badan sampai berubah warna. Coba demi apa itu? Demi sehat ya. Jadi jangan berfokus pada enabler. Enabler mah hanya bantuan ya. Sekali lagi saya tekankan di situ. Kalau grup dibuka itu hanya untuk men-share jadwal kontrol dan efek-efek samping obat. Saya marah kalau ada pasien yang nanya-nanya enabler. Japrilah ke PS-nya ya. Gak boleh begitu ya. Kontrol yang sesuai jadwal yang udah saya share, jangan ditukar-tukar. Karena nanti nggak sesuai dengan di komputernya, di SCTV-nya nanti nggak sesuai. Nggak ketemu, misalnya pasien 1 sama pasien 2 beda antara pengobatan 28 hari sama 30 hari itu beda. Kalau 28 hari biasanya tanggal 1. Misalnya tanggal 1 Juli sama Agustus itu pasien pasti kontrolnya sebulan kena 2 kali.
Kalau dia minta ditukar kayak gitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Saya mohon, kontrolnya kan cuma 1 kali dalam sebulan. Mohon bisa, waktunya harus diusahakan bisa, ya. Aib Maulana selaku MK Manajer Kasus TBRO RSU Kabupaten Tangerang untuk waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hormati Direktur RSUD Tangerang, para dokter, spesialis kejiwaan dan spesialis paru, teman-teman setara, para peserta undangan kegiatan sosialisasi CBMF melapor TBC. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya, dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas keseharian. Dari saya sebagai manajer kasus tidak banyak. Saya di sini manajer kasus tidak sendiri. Saya berdua dengan Pak Haniman yang juga sebagai ketua OPT organisasi setara. Kami bersama membantu lah, sedikitnya kita saling membantu bersama PS untuk agar pasien bisa terdampingi selama proses pengobatan, selama proses minum obat yang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Tentunya tadi yang disampaikan Bu Nuni juga terkait bantuan yang memang diharapkan tidak gaduh di grup ya, karena grup itu khusus untuk ya teman-teman keluhan, efek samping, atau mungkin ada hal-hal yang ingin di-sharingkan atau ditanyakan gitu terkait dengan bantuan Enablr. Itu memang di awal bukan menjadi tujuan utama, tapi memang bantuan sifatnya untuk sedikitnya membantu teman-teman pasien agar lebih semangat lagi dalam menjalani pengobatan. Saya berharap semoga dengan kegiatan sosialisasi CBMF ini tentunya kita bisa lebih memanfaatkan kemajuan teknologi ya. Tentunya ini tujuannya kita memanfaatkan kemajuan teknologi. Nanti ada lapor tbc.id. Untuk saat ini kan sebenarnya semua pasien kayaknya udah punya handphone ya, gadget. Itu bisa dimaksimalkan agar nanti selama proses pengobatan ada yang memang dirasa efek samping atau mengganggu tentunya lebih kepada kesehatan mental, itu bisa di-sharingkan melalui lapor TBC ini yang nantinya ada hotline dan lain-lain begitu. Tentunya nanti akan lebih dijelaskan oleh para fasilitator. Itu saja mungkin ya. Saya juga sekali lagi mengucapkan semangat terus untuk semua pasien agar selalu semangat dalam menjalani proses pengobatan dan semuanya diberikan kesehatan, kesembuhan dan tuntas sampai akhir. Sekali lagi saya berterima kasih untuk waktunya juga kepada Setara yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dihargai juga, jadi nanti tetap teman-teman tuh fokus di pengobatannya. Untuk bantuan kita dari komunitas terus akan kawal atau kita terus mendata supaya bantuan ini tersalurkan kepada kalian semua. Terima kasih. Untuk teman-teman relax ya, kayaknya saya lihat tadi tegang-tegang banget nih ya. Mungkin nanti kalau udah ada narasumber boleh kita lebih fokus, karena mungkin nanti mereka akan menjelaskan tentang materi. Yang udah dapat snack silakan bisa dikonsumsi sembari makan ya. Relax aja karena ini bukan sidang paripurna. Oke, terus selanjutnya mungkin kita sedikit yang ditunggu-tunggu ya, nanti tadi yang udah dapat kertas itu ya. Jadi bukan untuk coret-coretan, tapi itu untuk mengisi pengalaman pribadi kalian. Jadi kalian, nama kalian, lamanya pengobatan kalian sudah berapa lama, efek samping atau keluhan apa yang dirasakan selama pengobatan atau mengobat, sama kritik dan saran. Misalnya kritik dan saran ataupun harapannya misalnya pengen Enablr ditambahin, obatnya dikurangin, atau kegiatannya lebih diseringin gitu. Itu harapan kalian yang punya harapan, dan keluhannya apa nanti sekalian nanti bisa dikonsultasikan kepada para dokter ya. Jadi tolong sekali lagi digunakan alat tulis ataupun kertas yang sudah diberikan oleh teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan masuk ke tema dari acara sosialisasi CBMF ini, yaitu pertama
yang akan dibawakan oleh Bapak Muhi Sanusi terkait cara penggunaan lapor TBC ID. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lemes bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu masih pagi. Udah sarapan kan ya? Nah, itu kan ada snack. Nah, di sini saya Muhi Sanusi mau menjelaskan tentang lapor tbc.id. Bisa langsung? Punten. Langsung lanjut. Nah, di sini lapor TBC ID ya, mana dia? Nah, lapor TBC ID adalah aplikasi berbasis website yang bertujuan sebagai media kampanye. Nah, di situ juga bisa pasien-pasien tuh bisa tahu hak-haknya tuh seperti apa. Misalkan hak-hak yang didapat tuh seperti apa gitu. Nah, di dalam lapor TBC itu juga banyak banget tuh, ada tentang TBC, bagaimana penularannya, bagaimana gejalanya, bagaimana tidak menularkan kepada orang lain. Nah, di dalam aplikasi ini juga ada. Lalu bagaimana umpan balik dan komunitas untuk perbaikan layanan. Nah, di situ nanti ada aduan-aduan, Pak. Jadi misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai keluhan, yang mempunyai misalkan dapat stigma diskriminasi, dapat ada layanan yang tidak baik, atau misalkan ada lagi mental yang terganggu atau enablernya yang nggak turun. Nah, itu bisa langsung dilaporkan di lapor tbc.id. Nanti langsung bisa, nanti ada adminnya tertentu yang langsung merespon chat bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi di situ bisa tektokan tuh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah pakai Shopee, nah di situ bisa chat-chatan sama kayak seperti itu. Terus next Bu. Nah, aduannya apa aja sih yang ada di lapor TBC? Nah, ada 4 jenis aduannya. Yang satu, keluhan terhadap layanan. Nah, keluhan terhadap layanan itu seperti apa sih? Nah, misalkan, kan yang kita ketahui, berobat TBC itu gratis ya. Ya, gratis kan benar? Di puskesmas dipungut biaya nggak? Nggak. Nah, kalau misalkan di rumah sakit atau di puskesmas dipungut biaya, nah itu bisa kita laporkan di sini. Dan misalkan ada dokternya yang jutek, ada dokternya yang galak, nah itu bisa langsung dilaporkan ke sini, seperti itu. Nah, misalkan dipersulit ngambil obatnya, pokoknya untuk hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh nakes atau layanan, nah itu bisa dilaporkan di sini. Nanti bisa dapat umpan balik dari admin dan langsung ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, ada keluhan terhadap enabler. Nah, yang saya perlu tekankan di sini, benar kata Bu Nuni tadi. Ya, enabler itu adalah reward, adalah bonus untuk kalian. Ya, jadi yang bersifatnya bonus itu nggak tentu tuh turunnya kapan. Memang sih sebulan itu 600.000 pasti turun. Cuma kan kita full proses. Di sini pasiennya banyak banget. Kita perlu data, kita perlu input, dan itu nggak mulu-mulu sebulan itu turun 600 itu nggak mungkin. Yang pasti sudah turun, tapi turunnya nggak tahu kapan. Benar Bang Aib? Betul. Jadi sabar-sabar, pasti enabler turun. Tapi kalau misalkan sudah pengobatan selama 6 bulan, tetapi tidak pernah mendapatkan enabler 1 kali pun, nah bisa laporkan ke lapor TBC ini. Nanti bisa langsung ditindaklanjuti ke SR-nya, seperti itu. Ada lagi konseling bagi pasien TBRO. Nah, konseling TBRO tuh maksudnya gimana sih? Nah, seperti judul kita saat ini, ada responder hotline kesehatan mental. Biasanya ketika kita minum obat, itu efek sampingnya kan luar biasa banget ya. Ada yang suka marah-marah sendiri, ada yang suka tiba-tiba bapak, nah iya kan? Nunjuk mana dia? Ada yang suka marah-marah sendiri, ada yang tiba-tiba kesel sendiri, terus ada yang nggak bisa menerima dirinya
kok gua TBC sih kenapa gitu. Nah itu bisa diaduin di sini. Nanti hotline ini bisa nyambung ke Mbak Septi. Kita di sini ada Mbak Septi sebagai responder hotline di Banten. Nanti saya jelaskan lebih lanjut dan juga akan dijelaskan oleh Mbak Septi untuk lebih lanjutnya. Terus ada stigma dan diskriminasi. Nah biasanya stigma dan diskriminasi yang paling banyak didapati itu di tempat kerja dan sekolah. Biasanya banyak orang yang terkena TBC tapi dia kerja, kebanyakan dipecat. Bener kan? Karena kebanyakan seperti itu, banyak aduan yang masuk ke saya seperti itu. Iya seperti itu. Jadi untuk pasien TB itu kalau saat dia kerja tidak bisa dipecat. Sekalinya harus diistirahatkan, dia harus tetap dapat uang gaji walaupun dia diistirahatkan. Begitupun yang sekolah. Yang sekolah yang untuk anak yang terkena TBC itu haknya sama, mereka tetap harus sekolah walaupun dia mempunyai TBC. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dapat stigma seperti itu, nah bisa dilapori di laportbc.id. Seperti itu. Next, Bu. Nah, sekarang kita bakal coba ya. Coba tolong dikeluarin yuk handphonenya yuk, semuanya yuk. Pada bawa handphone kan? Kita coba bagaimana cara ngeregisternya. Coba. Yuk. Yuk dikeluarin yuk. Sebentar dong kok. Apanya dikeluarin? Hati-hati. Ayo teman-teman yang udah dikasih tahu tadi tolong dikasih tahu juga, diajarkan. Ayo di belakang jangan jongkok baik. Buka Ayo, handphonenya. Yuk buka ke browsernya, kalau nggak ke Google langsung datangi Google atau ke browser. Udah Bu? Salam. Nah, buka Google dulu yuk, buka Google yuk. Udah buka Google belum? Udah. Bapak-bapak yang belakangnya baju hijau, udah belum? Udah. Ayo buka Google, udah Mano? Buka Google. Buka Google, langsung masuk ke laportbc.id tanpa spasi. Laportbc.id, id. Laportbc.id. Yuk masuk dulu, yuk masuk. Nah udah pada masuk nih. Nah dulu, biar pada masuk dulu. Udah masuk. Apa sih Kiaki? Udah masuk? Udah masuk belum? Laportbc.id. Nah ya klik, oke. Nah, sudah masuk di halaman awal ya. Lagi ya. Udah masuk. Nah, di situ ada saya mau ngejelasin di depannya dulu ya. Di situ ada tentang aplikasi. Nah, di situ Nah, di situ ada namanya tentang aplikasi. Nah, di tentang aplikasi itu yang menjelaskan tentang website tersebut yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu di situ juga ada informasi TBC. Nah, di situ juga ada bagaimana cara penularan, bagaimana cara cara penularan, cara bagaimana mencegah TBC-nya dan bagaimana cara untuk tidak menularkan kepada orang lain. Dan di situ juga ada daftar RS layanan TBC RO. Nah, biasanya nanti di situ bakal masukin wilayah setempat. Yang misalkan ada di Kota Tangerang, nah di situ bakal muncul tuh RSUD mana yang terdekat yang ada di situ. Nah, sekarang kita masuk ke pendaftaran dan pengaduan. Yuk diklik yuk, yang warna ungu yuk. Yang ungu diklik. Ini yang ini diklik nih, ungu. Ya udah. Bu yang ungu udah diklik. Nggak ada HP, ya nggak apa-apa. Langsung ke yang warna biru, register now. Udah masuk. Nah, tulis nama lengkap, yuk. Ayo tulis. Kuotanya habis. Register now. Nah, yang biru ini. Nah, tulis nama lengkapnya siapa? Manohara misalnya.
Terus tulis nomor teleponnya. Tulis biodatanya di situ. Username jangan susah-susah. Username kalau misalnya Mano 12 misal. Asal aja nggak apa-apa. Username juga samain, passwordnya samain aja sama username-nya ya. Misalkan username-nya Mano 12, passwordnya juga Mano 12 juga biar lebih mudah. Masukin email kalian masing-masing. Udah ya? Udah. Email asli, jangan email asli Mano, ntar masuk ke mana lu? Lalu dipencet I'm not a robot. Udah Bu? Nih Bang Ian nih tolong nih Bang Ian. Bang Ian. Dicentang I'm not a robot. Ini yang di belakang udah belum? Udah masuk. I'm not a robot. Kalau udah semua klik daftar. Udah Manok, langsung aja masuk. Ya nggak apa-apa, masuk aja. Udah semua? Langsung aja di sini klik yang merah nih masuk. Dan ketika masuk, masukin lagi user sama passwordnya yang tadi. Ah? Lah ya, ini saya lagi ngajarin daftarnya dulu. Nanti Pak, belum sampai situ Pak. Sudah ada pada masuk? Mana udah masuk mana? Nah, di sini masukin user yang tadi. Mano 12, di sini Mano 12 lagi. Oke, udah masuk semua ya. Di perawan mau bangun. Udah. Nah, Iya daftar. Iya saya sampein dah, saya samperin dah. Iya saya samperin. Ayo buru. Ada yang salah tuh. Biasanya yang merah yang salah. Nah di sini salahnya. Daftarnya salah. Nama kamu siapa? Pakai 12. Diulang aja. Namanya juga. Apa lagi videoin lagi? Passwordnya sama itunya. Bisa per? Ini udah masuk Pak? Udah masuk belum? Udah. Ini panas banget. Itu berjemur. Tadi ya nunggu satu lagi nih belum nih. Ya tidak aktif. Usernya gak usah di itu digabung aja kan. David 12 itu kan lebih gampang. Nih, Mas Septi. Nih, belum ngerti. Nama lengkap. Ibu duduk di belakang juga. Selesai, tinggal masuk. Oke aja, oke. Kembali lagi ke tempat tadi. Masuk. Masuk
aja Mas Septi. Nah, tulis lagi tadi David 24, David 24. David 24 juga kan? I'm not a robot dulu dong. Sini. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kita klik new ticket. Di situ ada new ticket. Untuk melaporkan keluhannya langsung klik new ticket. Ada new ticket nih. Udah tadi udah. Udah. Langsung di situ isi jenis kelamin, nama lengkapnya. Nah, apakah Anda mewakili pengadu? Tidak, kan karena pasien sendiri. Yang ingin dilaporkan kita sesuai sama tema kita aja ya. Berarti yang nomor 3, konseling bagi pasien TBC. Lu buka apa? Ada ngebuka. Udah. Di mana? Di sini tidak. Ingin melapornya misal apa nih? Berarti keluhan terhadap konseling bagi pasien TBC. Oke, sininya tulisnya rendah aja. Di sini tulis RSUD-nya apa? Nama rumah sakitnya apa? Apa bang? Iya. Mana? Iya betul. Ini tadi begini. Passwordnya apa? Salah bu. Nah ini apa yang ingin dilaporkan ini aja. Ininya sedang. Nah klik nama rumah sakitnya. Dicatat. Mano udah bisa Mano? Sedang aja mana? Coba diklik. Sedang aja sedang. Iya. Di situ nama rumah sakitnya ditulis. Iya, RSUD Kabupaten Tangerang. Provinsinya Banten. Ini belakang udah pada udah ini. Udah. Nah, di sini misalkan nih kayak tadi kan kita di sini ngekliknya ini apa namanya konseling bagi pasien TBC. Nah, di sini dituliskan misalkan ya saya sering marah atau saya kenapa gitu. Saya sering galau. Nah, di sini di kolom ini dijelaskan. Misalkan tadi kan di situ tulis tentang konseling kan. Nah, di sini dijelaskan. Misalkan saya selama ini suka panik, suka marah-marah, misalkan gitu. Iya, seperti itu perubahan perilakunya itu seperti apa? Misalkan saya sering nangis, apakah saya sering marah, seperti itu. Iya, coba. Dia tulis di situ biar jelas seperti itu. Gak punya duit mau mana? Ini macam efek samping bukan sih, macam efek samping. Udah. Bukan? Ya udahlah. Langsung di sini submit. Udah deh. Nah, nanti tinggal dibalas. Nanti kita tinggal balas. Marah, emosi sama. Bisa chat-chatan di sini. Udah emosi dan sedih. Nanti balasnya di sini. Nanti ada chatan di sini. Oke, kita bisa ya. Udah. Hah? Nggak ada. Bisa kan? Oke, terus.
Mano udah bisa, Mano? Iya, bisa. Abang udah bisa baju kuning? Ini udah nih. Oh coklat, iya benar. Nah udah gini. Submit tiket. Nah berarti ini udah selesai nih, ada di sini nih. Nah diklik aja di sini. Nah nanti di sini bapak bisa chat-chatan nih sama admin. Nanti dibales, nanti bisa chatan di sini lagi. Submit reply. Oke, ngerti ya? Bapak siapa namanya? Hah? Ahmad Basri. Oke, ini catat. Iya, thank you. Mana udah bisa? Langsung ke sini, kliknya di sini, submit tiket. Nah, di tiket list. Nah, di sini. Nanti Mano di sini bakal dibalas nih sama admin dari pihak Port TV. Nanti bisa balas lagi di sini. Kalau misalkan dibalas, di reply-nya di sini. Oke, bisa Mano? Oke. Abang udah bisa belum? Sudah seperti ini, langsung ke submit, langsung ke tiket list. Nah di sini sudah jadi. Nanti kalau misalkan dibalas sama admin, bapak bisa balasnya di sini. Oke? Nggak ada. Kita berbasis website. Iya, berbasis Google. Ibu udah bisa? Udah, jadi udah bisa ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada keluhan tadi terhadap 4 poin tadi, langsung buka lapor tbc.id. Nanti langsung ditindaklanjuti oleh admin. Langsung ditindaklanjuti oleh hotline dan paralegalnya. Seperti itu. Jadi udah paham ya untuk register dan untuk pengaduannya ya. Mano udah paham, Mano? Gampang kan ya? Nah, gitu. Semoga bermanfaat. Teman-teman udah ngerti ya dari yang diarahkan ya, bisa ya. Nanti kalau masih belum jelas bisa ditanyain lagi. Nah, kemudian lanjutkan lagi ya sama kemudian dilanjutkan pemaparan yang kedua oleh fasilitator kita, itu Mbak Septi itu terkait layanan hotline. Nanti tadi ada tuh yang termasuk layanan hotline, nanti Mbak Septi yang akan menjelaskan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Pak. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiani Manurung, biasa dipanggil Septi. Saya adalah responden hotline kesehatan mental Banten. Jadi di seluruh Indonesia ada 14 responden, ada di Medan, ada di Jakarta, ada di Banten, dan sebagainya. Jadi di Banten ini ada layanan kesehatan mental bagi pasien TBC adalah saya sendiri, Septiani. Ada nomor hotline juga dan ada barcode-nya. Sedikit saya jelasin mengenai hotline kesehatan mental. Hotline adalah saluran siaga yang bahasa Inggrisnya adalah hotline. Bahasa Indonesia adalah siaran siaga. Adalah sebuah jaringan komunikasi di mana sebuah panggilan ditunjukkan secara otomatis ke tempat tujuan tanpa tindakan tambahan apapun oleh pemakai. Jaringan tersebut biasanya secara otomatis terhubung pada layanan-layanan darurat. Oke. Yang kedua adalah apa itu kesehatan mental. Kesehatan jiwa atau sebutan lainnya adalah kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Jadi ada banyak banget faktor yang menjadi masuk ke dalam kesehatan mental. Penyebabnya adalah yang pertama cedera pada kepala, itu bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental. Yang kedua adalah faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan kesehatan jiwa dalam keluarga. Gitu.
Yang ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga atau bentuk pelecehan lainnya. Kayak misalkan ada juga kisah pasien yang dilecehkan oleh suaminya, kekerasan gitu. Jadi pasien itu merasa jadinya terganggu kesehatan mentalnya, dia jadinya ketakutan, cemas, dan dia merasa tidak aman dalam hidupnya, merasa setiap ketemu dengan suaminya itu kayak gelisah aja gitu, karena kan dia sudah merasakan fisiknya itu disakiti oleh suaminya. Yang selanjutnya, apa itu TBRO? Seperti yang sudah kita ketahui, TBC adalah pandangan dari Microbacterium tuberculosis, di mana TBC itu kan ada banyak, ada TB yang pengobatannya 6 bulan, ada yang TBRO yang resisten obat, pengobatannya itu ada 2, jangka panjang dan jangka pendek. Efek samping dari pengobatan TBRO, banyak banget efek sampingnya. Ada pusing, pasti ngerasain pusing karena kan obatnya banyak. Jangankan minum obat TBRO, kita minum Panadol aja ada efeknya. Yang kedua, nyeri sendi. 80% pasien yang pengobatan TBRO itu pasti mengalami nyeri sendi. Tangannya yang nyeri, kakinya, semuanya pasti ngerasain gitu. Dan yang ketiga adalah mual dan muntah saat minum obat. Pasti itu dirasakan oleh pasien TBRO. Selanjutnya adalah lemas. Efek dari obat ini, obat TBRO karena kan banyak banget, itu pasti jadinya lemes, ngaruh ke kondisi tubuh pasien. Apalagi kalau pasiennya nggak makan dulu sebelumnya. Karena kan ada pasien juga yang nggak nafsu makan, nggak safety, jadi saya udah langsung aja minum obat, itu jadinya makin lemes lagi. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah sakit kepala hebat. Sama kayak pusing juga, tapi ini lebih ekstrim lagi karena dia udah yang rasanya sakit banget gitu. Dan yang selanjutnya adalah cemas, gelisah, bingung. Aduh, ini pengobatannya gimana ya? Bisa sembuh nggak ya? Efeknya banyak banget. Itu faktor dari kesehatan mental yang terganggu. Oleh karena itu, kita dari OTB, dari SR, Setara, dan TBC, kita ada program hotline kesehatan mental yang bisa diakses dari www.lapor.tbc.id yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yudi. Oke. Aduannya apa aja sih? Ada apa? Keluhan terhadap pelayanan, seperti yang tadi udah Mas Yudi jelaskan. Kayak misalkan pelayanannya kurang nih di puskesmas atau di RS, kurang nih pelayanannya, seperti itu bisa nanti diadukan ke lapor TBC. Yang kedua adalah keluhan terhadap enabler, sama yang Mas Yudi tadi dijelasin. Kalau misalkan dari awal tuh enabler nggak keluar, nah kan teman-teman yang lain tuh keluar, kok saya doang ya nggak keluar ya? Nah bisa diajukan seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah konseling bagi pasien TBRO. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga mengenai kesehatan mental, ini masuknya ke konseling bagi pasien TBC-RO. Yang keempat adalah stigma dan diskriminasi. Jadi kita para legal juga, di mana nanti pasien bisa mengadukan apa yang dirasakan dari tempat kerjanya didiskriminasi. Kayak misalkan, oh kamu udah resign aja, kamu gak usah kerja. Pasti ada yang ngerasain kayak gitu di tempat kerjanya. Atau di lingkungan tetangga, ih dia sakit TBC loh, gak usah dideketin. Nah itu udah masuk dalam stigma dan diskriminasi. Itu bisa dikonsultasikan juga ke para legal juga. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan alur layanan kesehatan mental. Pertama, buka www.lapor.tbc.id yang tadi sudah Bapak Ibu buka. Selanjutnya adalah klik di bagian layanan hotline kesehatan mental. Boleh Bapak Ibu buka HP-nya sama kayak tadi. Bapak Ibu
Sudah dibuka. Kalau sudah dibuka boleh tunjukin ke saya. Jangan gangguin, biarin. Oke, sudah. Udah buka belum? Yuk buka lagi lu lapor KBN. Oke, mantap. Selanjutnya adalah klik bagian layanan hotline kesehatan mental. Nah, ada hotline di situ, diklik. Yuk diklik. Udah mana? Hotliner. Nih layanan hotliner. Tapi hotliner. Udah? Ini aku. Udah hotliner. Ya, oke. Cari Banten. Tuh. Iya. Buset, beda nanti ya. Slide selanjutnya. Kalau sudah masuk ke sudah diklik bagian hotline-nya, akan ada tampilan seluruh Indonesia. Cari yang Banten, Septiani Manado. Iya. Itu stok tadi udah ada tuh, siapa ini mana? Diem, cus. Bapak Ibu sudah sampai sini? Sudah. Oke, lanjutnya klik hubungin yang di sini. Iya, betul. Sudah. Kalau sudah diklik, tampilannya jadi kayak gini. Sudah kayak gini tampilannya? Iya. Iya, langsung ke WA nanti. Kalau sudah akan masuk ke WA. Sudah masuk WA? Jangan Boleh panjang-panjang, nggak Bapak bakal Ibu semuanya chatnya juga, P. dikit-dikit aja mana itu P, dari kirim. Biarin, biar ntar milihinnya Apakah enak. sudah? Kalau sudah boleh tunjukin ke saya. Sudah Ibu, oke mantap Ibu. Kita tunggu teman yang lain ya. Ibu sudah. Yang sudah siapa boleh angkat tangan? Oke. Panggilan ya. Boleh di Facebook? Nanti akan otomatis ada pesannya. Kasih. Oh iya. Sudah di add? Udah langsung ada otomatis? Ada? Tidak ada. Oke sebentar. Sudah ada? Sudah, oke. Nanti tampilannya adalah kayak gini. Jawab otomatis, selamat datang. Ini adalah layanan hotline kesehatan mental bagi pasien TBC yang dikelola oleh POK TB Indonesia bersama PR Konsorsium Komunitas Penyambulu STPI. Silakan klik tautan berikut untuk penapisan awal penggunaan layanan ini. Bisa diklik yang warnanya biru tulisannya. Apakah sudah? Sudah diklik linknya, Bapak Ibu?
ada otomatisnya kan? WA otomatisnya udah ada? Coba atau dari awal lagi? Iya. Setara kan? Hah? Setara kan? Bubar mana bubar? Iya bersin sih. Abang banyak kok Bang. Boleh di copy aja Bang. Mas sudah. Nanti dicetakin lagi di web. Nyoba lagi sih. In. Woi, nyoba lagi nih. Setel aja, setel. Ya. Tanggal sekarang 27. Oh, Mas berobatnya dari tanggal berapa? Masuk. Kalau sudah bisa balik lagi ke Mbak. WA-nya. Sudah bisa Mas? Sudah? Belum. Oh, belum. Boleh diisi. Kendalanya di mana? Di Tanggal masuk. Iya boleh. Ibu ada PS-nya? Iya boleh diisi. Nah, oke. Untuk teman yang lain ya. Kamu udah? Obatnya? Ke WA-nya. Lagi silingnya boleh lihat. Bang Ian. Bang, ini belum. Di mana Bang? Ada kendala? Kendalanya lagi? Kalau lupa ya aja. Yang penting bulan dan tahunnya. Boleh kali duduk dikit. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Yang sudah selesai. Oh masih banyak yang belum ya? Udah kan? Udah. Oke, saya ngambil sini. Mas sudah selesai? Menyebar masalahnya. Oke, di sini ceritakan secara singkat masalah apa yang Mas rasain sakit obatnya? Sakit. Oke, boleh ketik. Kaki sakit. Oke, jadi Oke Bapak Ibu semua, berarti sudah semua ya, sudah diisi semua. Oke, boleh balik lagi ke aplikasi WA-nya. Balik ke aplikasi WA. Sudah balik? Di WA-nya bisa chatnya gini. Selamat siang, saya kasih tahu namanya, keluhannya sudah. Lama pengobatan. Input lagi nama. Iya. Buka aplikasi WA-nya lagi, yang hotline. Ketik nama, awal pengobatan, dan efek samping yang dirasakan. Apa isi? Oke, nah ini boleh diketik nama, lama pengobatan, ya,
Iya. Ini Bu. Sudah? Oke. Harap ditunggu dulu karena memang nyetornya itu adalah jam 4:30. Hari ini jam 4:30 atau kemungkinan besok saya akan menghubungi Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada kendala atau mau sharing mengenai kesehatan mental yang dirasakan? Apakah Bapak Ibu merasakan cemas? Khawatir? Enggak? Merasakan cemas, Mas? Nah, boleh diceritain? Oke teman-teman, Bapak Ibu semua boleh kita dengarkan apa dari pembahasan yang terakhir. Boleh berdiri. Oke, Bapak namanya siapa? Siapa? Ahmad Basri. Ahmad Basri, oke. Keluhan yang Bapak rasain? Saya malamnya itu kaki saya lemas. Saya coba lemas. Kaki dan lemas. Dari dua efek samping itu membuat ada terkendala kerjaan. Sampai saat ini nggak jadi kendala. Jadi kendala. Tapi jadi cemas gitu ya. Jadi mempertanyakan mengenai efek samping obat itu. Iya. Ya, contohnya ya, terima kasih Bapak. Contohnya dari teman kita adalah gangguan dari kakinya dan rasa lemas. Dua hal itu yang menjadikan Bapak menjadi cemas. Jadi mempertanyakan kan mengenai efek samping obatnya. Nah itu masuk ke dalam konten kesehatan mental. Jadi Bapak Ibu bisa menceritakan efek samping obat, cemasnya, gelisahnya, semuanya diceritakan. Jadi bukan hanya konten kesehatan mental berarti harus gangguan mental dong. Enggak. Gitu Bapak Ibu. Kesehatan mental itu banyak faktornya juga. Dan itu levelnya itu juga tingkat-tingkatannya itu banyak. Rasa cemas itu masuk ke dalam gangguan kesehatan mental rendah. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Nanti sore akan saya buka layanannya. Jadi nanti kita bisa bercerita bersama-sama. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih Mbak Septi terkait aplikasi hotline. Teman-teman dari yang paham belum? Apa makin belum paham? Bang Rahim, gimana Bang Rahim? Apa? Udah bisa? Jadi nanti kalau lagi suntuk bisa langsung tuh pakai HP, jadi nggak langsung sebulan kontrol dan bisa komunikasi. Kita tarik settingan sama Mbak Septi atau Pak nanti terkait pengaduan. Ini itu yang tadi kita masuk dalam tema ini, yaitu lapor polisi oleh hotline kesehatan mental Kabupaten Tangerang. Jadi aplikasi ini yang digunakan untuk pengaduan atau acuan teman-teman untuk terkait pengaduan apapun tadi yang macam-macam ada ya, ada pengaduan terkait keluhan, pengaduan, diskriminasi dan lainnya. Jadi nanti nggak ada lagi salah pengaduannya kemana, jadi nanti direspon sama Pak Septi atau koordinator itu, oke ini harus kemana nih jalurnya, oh ini terkaitnya diskriminasi, maka akan nanti disampaikan ke olahraga oh nanti terkaitnya tentang kesehatan mental kita bisa nanti kita konsultasikan. Saya dipanggil Mano. Mano ada. Saya pasien TBRO yang alhamdulillah sudah berhasil menjalani
menjalani pengobatan sampai tuntas dan udah mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya di rumah ya. Kenapa nggak dibawa? Karena nggak disuruh. Coba kalau disuruh. Kan ada pestanya. Gade. 18 bulan. Alhamdulillah. Ya dikira kena panas kayak gitu. Bisa kerja, kan kita ngeblend bisa cara orang mabok gitu. Karena saya minum obat malam, jadi mabok beler, muka doer, rakyat beler, itu malam. Ya karena udah dari awalnya udah, ya gitu, nggak mau siang, takut siangnya ada apa lah, ada yang mau nanya nanti jodohnya belum ada. Terus ya udah dijalani lama-lama sih yang nggak bisa jalan yang kayaknya 3 bulan aku udah terserah nggak bisa jalan, terus terkena HB rendah, drop, dirawat 5 hari di sini. Jujur sih kalau aku di keluarga kurang kasih sayang. Jadi kalau itu aku ditolongin sama sepupu lah, anaknya kakak emak saya yang nungguin di sini. Ya kayak gitu. Terus apa lagi temennya? Ya udah ya apa sih? Itu waktu pengobatan berapa bulan dirawat? Dirawat udah 4 bulan. Aku kena HB aku 2. Udah lemes banget, udah pikiran udah kemana-mana, udah wah udah ya namanya orang lemes kayak gitu ya, udah kayak ternyata Allah punya jalan lain. Dan akhirnya saya selalu dibawa-bawa sama Pak Haniman ke shelter, ke itu sambil dikasih edukasi, ayo Mano, semangat Mano, kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat. Ini yang selalu menguatkan saya sama dan kawan-kawan semuanya. Mungkin itu saja lah. Mano, mungkin bisa kasih semangat untuk teman-teman semua. Ya, untuk teman-teman semuanya yang baru menjalani pengobatan, semangat Ibu, 2 bulan. Ya alhamdulillah. Ya Bu Mas, apa Pokoknya jangan nih apa sih mindsetnya kayak gini. Pokoknya kita yakin sembuh dan kita pasti bakal sembuh. Itu kalau ditanamkan di otak kita itu bakal mengalir ke darah kita seperti itu. Kalau kita pikirannya udah negatif kayak gini-gini, pasti itu hasilnya seperti itu juga. Berarti aktivitas nggak berhenti ya? Iya, ya kalau bisa sih jangan dibawa apa ya, kayak wah kita nih sakit, kita dirasa enak tidur itu. Kalau bisa sih jangan. Aku ngaji sama arisan aja. Nah, nggak apa-apa ngaji arisan nggak apa-apa. Yang penting satu Ibu, pakai masker biar tidak menularkan ke orang lain. teman-teman Ibu. Mungkin itu saja lah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mano yang sudah sedikit pengobatan sampai segini ya. Yuk, karena pendukung narasumber kita sudah hadir, teman-teman yang di belakang maju ke depan, yang kita lebih fokus ke materinya. Nanti bisa ditanyakan langsung ke dokter Ega. Ayo maju dulu ke depan. Rapatin ke depan dulu yuk. Langsung diisi, jangan langsung semua, jangan Ya. Nanti duduk sini Pak. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman dari simpulkan dari kegiatan ini, mungkin nanti ada tambahan lagi dari narasumber terkait panduan pengobatan sama terkait kesehatan mental. Mungkin untuk
mempersingkat waktu, kita langsung undang atau narasumber kita yaitu Bu Dr. Inggar Pertiwi selaku dokter baru RSUD Kabupaten Tangerang. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Udah bosen ya kalau sama saya mah ya? Ayo. Slide. Tuberkulosis masih merupakan ancaman di Indonesia ya. Kita ini ada di peringkat kedua ya. Jadi penderita TBC di Indonesia itu rankingnya ranking 2. Bagus apa enggak? Kan ranking 2. Juara dapat buku. Iya, juara dapat buku ya. Jadi banyak banget nih penderita TBC di Indonesia ya. Kemudian kita itu punya target. Kita artinya bukan hanya pemerintah ya, kita semua bangsa Indonesia bukan? Ya. Kita punya target eliminasi TBC tahun 2030 ya. Partisipasi teman-teman di eliminasi ini sangat besar ya. Nih, teman-teman sudah punya kesempatan sampai ke Politeratai Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Terbayang nggak sebelumnya pernah nyampe yang namanya klinik teratai? Enggak ya. Memang dibungkusnya itu dibungkus sama Allah itu sebagai penyakit. Tapi sebenarnya ada makna yang terkandung di dalam penyakit yang dibungkus sama Allah itu. Artinya teman-teman punya kesempatan untuk mengetahui apa itu TBC. Selamat datang Dr. Gilwani ya. Punya kesempatan mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai TBC. Sebelum nyampe sini ngerti nggak? Paham nggak TB resisten obat itu apa? Nah, sekarang udah paham belum? Udah merasakan. Udah merasakan. Jangan-jangan belum paham ya? Udah nyampe sini ya. Om Minggu, udah paham belum? Belum. Dan malu-malu saya nih, yang edukasi saya kasih tahu, aku masih udah mau selesai nggak paham. Nah, diomelin sama ibu kepala sekolah kita. Muncul ya. Jadi peran teman-teman nih gede banget, besar banget dalam eliminasi TB ini. Ya, kalau MLM yang paling atas dia punya cabang banyak. Nah, teman-teman bisa jadi diamonnya MLM. Dalam artian bukannya menularkan. Satu orang punya anak rantai, anak buah MLM, nularkan, bukan. Ya, satu, pakai masker supaya nggak menularkan. Dua, MLM-nya itu teman-teman jadi tahu, lu kok batuk-batuk aja sih, gitu. Ya, coba deh periksa. Ya, ini udah minum obat nih, saya udah selesai, enakan ke badan. Nano misalnya, ini saya udah selesai nih minum obat, bisnis tambah lancar, relasi tambah banyak, orderan tambah banyak, ya. Ini masih batuk-batuk aja nih, ayo deh berobat gitu, ya.
Nah, mau akhirnya tersadarkan, oh iya ya, kali aja ini jalan saya supaya sembuh, supaya nggak batuk-batuk lagi. Akhirnya pergilah teman tuh ke puskesmas. Ya, paling dekat tuh puskesmas, teman-teman. Teman-teman nggak perlu datang ke sini kalau awal-awal. Puskesmas sudah mumpuni, alat sudah ada, dokter sudah ada, paramedis sudah ada. Datanglah, ternyata bener loh, ternyata saya positif. Nah, kemudian kebayang nggak berapa yang akan sadar TBC, sadar penyakitnya, ya? Kalau kita memandang positif, nah akhirnya satu cabang, akhirnya terdeteksilah si TB itu, akhirnya sembuh. Insya Allah 2030 akan bebas kita dari TBC. Ya, kalau misalnya dokter datang cucuk, Pak periksa dahak, kira-kira mundur nggak? Mundur ya. Ih, apaan sih ini kunjungan? Ya, ini cerita nyata teman-teman. Kemarin ada pasien datang ke saya, iya dok, saya taunya penyakit saya dari si Anu. Datang lagi, saya dari si Anu. Karena manusiawi, kita akan lebih mendengar dari yang sudah mengalami, kita akan lebih mendengar dari sudah yang menjalani. Mau orang itu punya teori apapun, ya, baca buku segepok, tapi pengalaman, ya, saya yakin pasti kalian teman-teman ketemu pertama kali sama saya, ngomong apa ini dokter, ya, apa efek sampingnya, ya. Kalau di grup, iya sudah dijelaskan efek samping obat, ya. Tapi kalau dari yang sudah mengalami, ya, pasti lebih meresap, lebih masuk gitu. Nah, itulah kita afirmasi positif ke diri kita. Jangan kita sudah sakit malu, depresi, mengucilkan diri. Tapi memang itu ada, pasti ada, rasa itu pasti ada. Makanya alhamdulillah kita punya kesempatan nanti akan mendengarkan paparan dari dokter yang ahlinya, dokter yang tahu mengenai kesehatan mental pasien, ya. Next. Nah, ini ya, perubahan paradigma diagnosis TBC, TBRO lebih dini, lebih akurat, ya, untuk semua jenis dan tipenya, deteksi cepat. Nah, ini semua tidak akan terlaksana kalau masyarakat belum sadar, kalau masyarakat denial, kalau masyarakat tidak memeriksakan dirinya. Sudah diperiksa, tidak mau berobat, tidak akan eliminasi TB. Ya, kesadaran. Nah, teman-teman nih, agen-agen kita untuk eliminasi, gitu. Ya, lanjut. Nah, ini mah strategi implementasi, optimalisasi, penggunaan cara diagnosis, biar orang puskesmas yang mikirin, biar orang rumah sakit yang mikirin, ya. Lanjut. Nah, ini gejalanya. Dahak bercampur darah. Siapa yang dahaknya bercampur darah di awal-awal? Acuh, Pak Minggu, Mano, ya, Ibu, ya. Sesak napas,
Siapa yang mengalami sesak napas? Acung. Banyak ya. Berat badan turun. Pak Minggu nggak turun berat badannya? Nggak, ya. Mana yang dari Kompas TV mana ya? Kompas TV. Oh di luar ya, udah ya. Terus berkeringat malam. Oh ada di luar. Berkeringat malam. Oh ya. Jadi nggak selamanya berat badan turun. Ya, buat masyarakat. Demam-demam, ada nggak demam-demam? Nah, ya. Nih, kalau nggak nyampe sini, kemungkinan ini nggak akan nempel di otak. Tapi sekarang nempel kan? Nah, ini kayaknya batuk-batuk. Jangan, lu TBC kali, gitu, jangan, ya. Berobat yuk, cek yuk, ya. Lanjut. Nih, ilustrasinya, lanjut. Nah, faktor resiko TBC ini ekstrim sebenarnya, gendut-gendut di sini, ya, ya. Ini zaman dulu nih, faktor resiko zaman dulu. Sekarang gulanya tinggi-tinggi. Gulanya tinggi dari mana? Makanan. Kurang makan nggak berarti? Enggak, kebanyakan jajan, kebanyakan makan ya. Ini sebenarnya udah nggak terlalu relevan sama keadaan sekarang. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini juga udah nggak relevan sama keadaan sekarang ya. Yang rumahnya gedongan juga ada, ya. Yang rumahnya bagus juga ada, ya. Lanjut. Nih, ini benar nih. Apa nih? Rokok. Yang laki-laki, jujur, siapa yang merokok? Nah, David ngerokok. Hasan nggak ngerokok, San? Yang benar. Sekarang nggak ngerokok. Sekarang nggak ngerokok. Nah, lanjut. Nah, ini apa nih? Pabrik. Ya, pabrik, tempat kerumunan termasuk sebagai faktor resiko. Kalau nggak diobatin akan jadi MLM juga. Cuma bukan MLM yang bagus. Ya, MLM gak eliminasi itu namanya. Ya, lanjut. Nah, diagnosis teman-teman semua udah menjalani. Ya, pengobatan teman-teman semua sudah menjalani. Yang ketiga, pemantauan ya. Lanjut. Nah, ini fotonya. Ini contohnya. Lanjut. Tuh. Ya, gimana nggak sesak? Semuanya putih semuanya, ya, plek nyebutnya, makanya zaman dulu sakit apa? Sakit plek. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, oh ini udah nih, ini khusus aja nih ya. Dah, skip aja, skip. Ya. Tadi mulut dong. Saya tahu itu mulut. Kalau menurut saya kan rasanya asin. Terus apa? Nggak tahu gitu itu kandidat mulut itu apa deh. Oh ini ya. Ini pada pasien HIV. Ini slide-nya gabungan. Ya, lanjut. Ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Udah sering ngobrol padahal. Nanti sebagai pembukaan, nanti yang hadir adalah Dr. Yap Bahtiar, spesialis kedokteran jiwa. Ya, dihadirkan di sini bukan berarti teman-teman orang gila. Ya. Nah, sekarang zaman udah modern. Ya, bukan girang banget. Iya.
sekarang yang ke kedokteran jiwa bukan hanya orang gila, ya, orang yang mempunyai masalah mental. Siapa di sini yang selalu curhat tidak bisa tidur? Ayo ngaku. Ayo ngaku. Yang itu dialah pelakunya. Ya. Pasti nih dokter. Ya, kami Pak, susah tidur. Nah, siapa yang di sini mau bunuh diri? Saya mau bunuh diri. Ya. Ya. Terus siapa lagi yang setelah minum obat bengong aja bawaannya? Ya, itu semua termasuk ke dalam kesehatan mental. Ya, kesehatan mental kita terganggu, maka kesehatan raga kita juga akan terganggu. Nah, teman-teman ada nggak yang sebelum kena TBC ini stres? Entah itu diputusin pacar, jodoh gak dapet, kemudian usaha bangkrut, ya, dicerain suami, ya, masalah keluarga, itu mengganggu nggak mentalnya? Mengganggu, ya, mengganggu mental kalau pertahanan mekanismenya mentalnya nggak bagus, ya. Mental terganggu, tidurnya jadi nggak nyenyak, suka kebangun-bangun gara-gara tidur, artinya ada yang dicemaskan. Tidak bisa tidur artinya depresi, ya, gejala-gejala tersembunyi. Kualitas tidur nggak bagus, sistem imun turun. Sistem imun turun, ada kuman TBC masuk, jadilah dia TBC. Ya. Nah, berkaitan dengan kesehatan mental ini, nanti teman-teman boleh curhat, boleh nanya ke dokter yang mumpung ada ahlinya. Mau cerita, boleh. Itu. Ya. Udah datang dokter Yapnya? Belum ya? Di jalan. Terus depresi saat pengobatan. Ada nggak yang depresi saat pengobatan? Banyak. Obatnya banyak banget. belum diminum udah mual duluan. Nah, ada nggak yang begitu? Ada, ya. Banyak, hampir semuanya. Ingat waktu sudah jam 11. Nih, ada rasanya dok. Udah banyak yang mau ditanyakan katanya. Udah, kapan lagi kita ketemu sama dokter Yap ya? Ya, waktu dan tempat dipersilakan dokter Yap. Terima kasih. Duduk. Ya. Kelihatan nggak dari belakang tulisannya? Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan ya, saya Dr. Yap Mustopo ya, dari bagian psikiatri ya. Saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental pada penderita TBC resisten ya. Silakan slide. Jadi TBC udah paling jelas ya, ngerti ya. Adalah suatu kondisi di mana seseorang yang menderita gangguan di parunya karena Mycobacterium TB ya, kuman itu ya, dia resisten dengan obat apa saja ya, karena mutasi dari obat itu, dari kumannya itu mutasi sehingga berevolusi terjadilah resisten obat anti TB ya, sama seperti zaman waktu COVID ya.
virusnya mutasi jadi yang makin parah, delta jadi omikron ya, gitu ya. Dia ada mutasinya. Kenapa bisa mutasi? Karena perilaku manusia itu sendiri, ya. Nah, ya minum obatnya nggak tepat, ya. Terus menularkan ke yang lain, ya. Nah, jadi penularan dari pasien ke pasien, ya. Ini boleh. Jadi itu bahaya, ya. Nah, ini ada satu pendapat menurut laporan dari Global TBC ya, bahwa kasus TBC minum obat yang resisten ini mencapai 28.000 kasus, ya, dari 969 kasus TBC di tahun 2021, ya. Nah, penyebab TBC resisten obat antara lain bisa karena diagnosa nggak tepat, ya, tidak menggunakan panduan obat yang tepat, ya, jenis obat dan jumlah obat lama terapi tidak kuat, ya. Nah, tidak patuh dan teratur minum obat bisa terjadi, ya. Jadi minum obatnya mesti rutin, ya, mesti rutin, ya, sesuai anjuran dokter, ya. Terus obatnya stop tanpa persetujuan dokter, ya, itu bisa terjadi, ya. Jadi masa udah sehat nih, ya, masa udah enakan, stop, ya, itu nggak boleh, ya. Terus nah, bisa juga lambungnya ada gangguan sehingga pencerapan obatnya terganggu, ya. Terus obatnya juga mengatur dari jenis obatnya juga, ya, sama jumlah obatnya, ya, jenis kualitas obat dan kualitas obat. Lanjut. Nah, ini dari WHO tahun 2020 mengatakan bahwa Indonesia itu ternyata insidennya nomor 3 di dunia dibandingkan negara Cina dan India. Ini tahun 2022, ya. Ini tahun 2020, atau sekarang, ya. Nomor 2 atau malahan, waduh, makin naik nih juaranya, ya. Harusnya makin turun, ya. 2022, 2020, ya. Nah, ini dari Dirjen P3, ya, penyakit menular, pengawasan penyakit Kemenkes, bahwa eliminasi TB banyak tantangannya, ya. Ya, jadi mengurangi penyakit TBC ini banyak tantangannya, ya. Pertama, putus obat, karena jenuh, ya, dan stres pengobatan, ya. Ternyata minum obat stres juga, ya, karena lama, ya, stres, ya. Waduh, lamanya berobat, begitu efek samping obatnya lagi, ya, bikin stres juga, kan. Obatnya banyak lagi, kalau minum banyak, kayak makan kacang. Nah, apa saja sih dampaknya, ya? Dampaknya itu pertama, yang paling utama stigma. Tahu nggak stigma apa? Masa kurang percaya diri, masa dikucilkan, ya? Masa didiskriminasikan, ya? Tapi nggak apa-apa, ya. Sebenarnya kasus penyakit TB resisten ini sama kayak pasien jiwa juga, ya. Sama stigma juga, ya. Kemarin saya ada pasien ibu-ibu, ya, pasien mantan saya, umur 63 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, nggak bisa tidur, ya, sedih-sedih nggak bisa tidur. Terus anaknya bilang, ibu ke dokter psikiater, ya. Kamu emang saya gila, kan? Jadi dia berstigma diri sendiri, ya. Padahal dia udah berobat ke dokter saraf, ke dokter penyakit dalam, nggak sembuh-sembuh. Disuruh ke psikiater nggak mau, ya. Akhirnya anaknya bujukin dia mau akhirnya, ya, gitu, ya. Jadi jangan berstigma, ya. Jadi kalau berobat jangan malu, ya. Atau rasa lingkungan mengucilkan dia, ya, stres lingkungan, nggak mampu beraktivitas dan bekerja, ya, berat, napasnya berat, kalau sesak, ya, sulit tidur, ya, yang terjadi tuh keluhannya, ya, masalah psikologisnya, ya. Terus cemas, bahkan depresi, akhirnya mengurung diri, kan, nggak boleh, ya, harus semangat, ya. Rasa tertekan, malu, kurang pede, ya, frustasi, karena lama-lama di PHK sama kantornya, ya, kalau sering begini semua, ya. Bahkan ada ide-ide mau bunuh diri karena nggak sembuh penyakitnya, ya. Padahal udah dijelasin sama dokter, kan, balik setahun, ya, gitu, kan. Oke, ya. Jadi semua ini gangguan-gangguan kejiwaan yang bisa terjadi, ya, bisa timbul, ya. Ya, itu kalau misalkan gejala ini semua ada, akhirnya kekebalan tubuhnya menurun, ya. Jadi kumannya jadi lama dirawatnya, ya. Jadi imunitasnya menurun,
daya tahan tubuh menurun. Oke, jadi harus semangat ya. Lanjut. Nah ini dia gambarnya, stres ya. Kalau kamu stres, dampaknya bisa kemana-mana penyakitnya ya. Jadi hormon stresnya naik, jadi daya tahan tubuhnya menurun ya. Bisa macam-macam, nanti bisa ada penyakit lain selain TB parunya, ada penyakit lain nanti ya. Bisa darah tinggi, kolesterol tinggi ya, bisa stroke ya, tambahan penyakit lain ya. Terus emosinya jadi naik turun ya. Jadi jangan sampai stres ya, walaupun kena penyakit ini ya, kita keluarkan teratur. Oke, lanjut slide. Nah ini, terapinya, terapi biasanya ya. Terapi kalau timbul masalah kejiwaan ya, masalah kesehatan mental timbul ya. Biasa dokter jiwa memberikan obat sesuai dengan gejala dan keluhan dan diagnosa penyakitnya ya. Terus kita memberikan edukasi psikoterapi namanya ya, untuk mendukung pengobatan dan terapi perilaku kognitif ya. Terus berikan semangat, dukungan, pandangan positif tentang pengobatan baik kejiwaan maupun kejiwaan TBC-nya ya. Terus mengalihkan ke hal-hal yang positif, pikiran optimis ya. Terus obatnya biasa obat TBC-nya diberikan bersama dengan obat psikiatrinya ya, sama ya. Jadi tujuan terapi untuk meningkatkan kualitas hidup ya, supaya bisa kerja, bisa beraktivitas ya, dan kepatuhan minum obat. Nah ini pola hidup sehatnya ya, kita lihat sini ya. Jadi olahraga rutin ya, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya, rutin olahraga nggak Bu? Olahraga. Hah? Senang hari Jumat, juga senang hari Jumat. Hah? Jemur ya, jemur, olahraga juga ya, ikut olahraga, terus aktivitas bersama teman ya, ini dibikin happy lah ya. Nah, ya jangan dibikin sedih ya. Nah, terus menyadari hak hidup lingkungan yang sehat ya, lingkungan ya. Terus bantu saudara, teman, keluarga untuk menjauhi rokok ya, rokok dihindari ya. Terus ikut latihan pernapasan ya, program kebugaran, latihan nafas, harus lebih mengembang ya, lebih baik ya. Terus hobi yang positif, makan makanan yang sehat ya, supaya meningkatkan imunitasnya ya. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup ya. Terus menggunakan uang yang sebaik-baiknya ya, menabung ya. Nah, terus meniru tokoh-tokoh yang kira-kira pola hidupnya kan biasanya kan suka ikut-ikutan ya. Siapa kayak gitu ya, yang sehat tuh ya, Aderai ya. Ya, siapa tuh yang pola hidupnya sehat ya, ditiru ya, yang positif ditirunya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, habis. Oke, terima kasih diberikan penjelasannya. Terima kasih Dokter Yap. Ayo, siapa yang mau bertanya? Tanya. Ya teman-teman yang mau nanya, Curhat boleh. Ayo siapa? Jangan malu-malu. Di grup ada titipan pertanyaan nggak gitu? Oh. Di grup lagi dibuka nggak? Sambil video call boleh. Nah, ya Dok ya. Di grup kan banyak keluhan Dok. Nggak bisa tidur. Ya. Ya, Ibu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya Dok, bukan apa-apa ya, saya baru sebulan setengah mau 2 bulan lah minum obat. Jadi semua kegiatan saya minta izin, arisan, segala pengajian, saya stop dulu, saya minta mohon maaf, saya libur dulu, saya bilang mungkin selama paling cepat 10 bulan, paling lama 2 tahun lah, saya bilang gitu. Di batin saya udah kayak stres, kayak gimana deh kayak. Iya, jadi saya sama lingkungan saya
jadinya kayak orang terkucil gitu, jadi kita mengucilkan diri. Jadi bukannya teman-teman yang ngucilin, sayanya yang merasa takut keluar, takut gimana, stigma diri sendiri. iya. Nah terus yang kedua, ini saya kan namanya punya suami ya dok, itu selama 2 tahun itu kita nggak hubungan. Emang sih saya tahu suami saya setia gitu ya, tapi nggak tahu kalau di luar dia mata tak apa ya dok ya. Nah ini saya mau tanya itu dok, boleh nggak gitu? Saya kalau suami minta jangan dulu, belum boleh, jangan dulu, belum boleh. Saya yang membatasi diri, jadi jangan nyampe tuh suami gimana gitu. Nah sekarang yang saya takutin gimana kalau selama 2 tahun gak hubungan gitu, dosa nggak saya dok? Ya udah gitu aja ya dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam. Jadi ibu harus tadi seperti yang saya jelaskan kan. Jadi harus percaya diri, ya. Tetap ikut aktivitas itu, ya. Kajian yang lain-lain ya. Jangan ngurung diri, jangan ya. Ibu kan masih dalam proses pengobatan kan. Ya. Biasa 3 bulan pertama ya. 3 bulan pertama. Atau bisa ditanyakan dok ke kita, dok, kan setiap bulan diperiksa dahaknya sudah negatif atau belum, ya. Kalaupun harus keluar rumah memakai masker, ya, nggak sampai 2 tahun nggak keluar. Iya. Tapi cuma nasi goreng ngomong dok, sudah mesti waktu pakai masker aja, sudah apa? Saya bilang aku jelek lah. Iya. Jadi gini bu, kan ibu kan udah terdiagnosa itu, kan gak ada yang tahu kan, cuma dokter sama ibu doang kan, sama orang di rumah. Jadi nggak usah ngomong-ngomong, ya. Orang nggak tahu ibu sakit, biasa-biasa aja. Itu ibu menjaga diri supaya tidak menulari orang lain. Ya, jadi jangan merasa orang lain tahu, orang tahu aja nanti makin curiganya orang diri sendiri, ya. Ya, pokoknya kita pede aja. Yang penting kita tidak menularkan ke orang lain. Tetap minum obat rutin, ya. Terima kasih dok. Masalah hubungan dengan suami? Ya, boleh nggak tuh dok? Boleh. Boleh dong. Ketika ibu terdiagnosis, akan ada petugas puskesmas untuk screening, ya, screening keluarga. Jangan menghindar, itu jangka panjang. Nanti setelah screening terbukti tidak TB juga, akan diberikan terapi pencegahan, ya. Untuk amannya, setelah dahak negatif dok, setelah dahak negatif boleh. Kalau sampai 2 tahun nanti ibu Mana? kawin lagi ya. Biasa negatifnya 3-4 bulan kan? 2 bulan udah jadi 2 negatif. bulan udah negatif, nggak sampai 2 tahun bu. Kita paling prediksikan 2 tahun. Iya. Yang penting berobatnya rajin. Jangan Ya. sampai mengganggu keutuhan rumah tangga. Iya, ya. Jadi perlu dimengerti ya, bisa masing-masing mesti ngerti ya. Berarti setelah negatif gitu ya. 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 Tahu kan bapaknya nggak tahu kan? Iya, orang lain nggak ada yang tahu. Ya kan? Kamu pindah kamar aja nggak jadi nggak sih. Udah bisa aja saya. Ada curhatan lain gak? Ada yang mau tanya lagi atau cerita pengalamannya? Bagaimana menjaga kualitas tidur yang baik dok? Karena banyak sekali yang curhat tidak bisa tidur. Ya. Nah, kita cari dulu nih ya. Sebenarnya sih sangat individual ya. Masing-masing orang beda-beda. Kita mesti nilai dulu ya. Itu jadi nggak bisa tidurnya kenapa? Kan tiap orang beda-beda kan. Ya, jadi per orang, jadi per individu dinilainya ya. Banyak faktor ya. Apakah dia beban pikirannya tadi seperti tadi kan, atau dia merasa stigma, merasa mengucilkan diri, merasa waduh nanti gua nularin orang, nanti gini orang, nanti orang tahu begini ya, itu dipikirin terus. Nah, ini nggak bisa tidur, ya kan? Padahal obatnya udah ada lengkap,
tinggal datang berobat rutin sembuh, ya, nggak usah dipikirin, ya. Nah, terus ada aktivitas fisik, seperti saya bilang kan, pola hidup sehat, ya, yang mengurung diri tetap aktivitas, walaupun pakai masker ya, seperti kita kan, olahraga, ya, ikut kegiatan, pergaulan semuanya, ya. Nanti normal tidurnya seperti biasa, ya. Biasa dari pikiran tenaga tidurnya, ya, dialihkan ke hal yang positif, ya, tetap aktivitas yang nyata. Oke? Ya, bisa paham ya? Ada nggak yang nggak bisa tidur di sini? Ada. Apa banyak? Coba ceritakan. Nggak bisa tidurnya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang tidur-tidur ada delima. Apa yang bikin bisa tidur apa? Jadi kurang tidur jadi saya. Ya apa? Bapak umur berapa? Usia berapa usianya? Hah? Usia berapa Bapak? 38. Itulah. Terus tenggorokan terus. Ada yang dipikirin nggak? Pikiran ya nggak ada, di namanya pikiran mah banyak, tidak itu kan. Cuman saya nggak jauhin. Dan penting saya penyakitnya baik gitu. Ya gitu aja dulu. Assalamualaikum. 10 bulan. Oh, udah tenang ya? Udah bagus ya? Ya, tenang ya, udah negatif ya, udah negatif ya. Udah, ya. Nanti Bapak ada aktivitas fisik ya. Ya, olahraga, jemur matahari ya. Kalau bapak itu siang suka tidur, jadi malam Jadi gitu. pola tidurnya harus dirubah. Pola tidurnya siang jangan tidur ya. Jadi emang si bapak itu ada riwayat diabetes. Jadi kan kadang dia suka saya yang ngurusin, jadi sebenarnya yang stres itu yang ngurusin, bukan yang sakit. Caregiver jadi stres. Jadi pola ininya kadang kebalik, kalau malam kadang jam 10 jam segitu belum bisa tidur. Jadi yang di rumah itu nungguin dia. Ya. Jadi kebiasaan itu dirubah ya, pola tidurnya. Ya. Siang tidurnya sedikit aja. Ya, Biasanya bapak itu kalau habis makan kadang rebahan tapi tidur. Karena tidur siang mempengaruhi tidur malam. Ya. Jadi tidur siangnya sedikit. Ya, paling lama setengah jam, 1 jam. Tidur malamnya banyak. Ya. Oke. Nanti siapa lagi yang bisa tidur? Siapa lagi? Ini Dava ya? Tidur mah enak banget. Umurnya berapa umurnya? Dava sudah pengobatan 24 usianya. Sudah berapa lama mau pengobatannya? Sudah 14 bulan. Waduh, lama dong. Tahun lebih ya? Ya. Jadi mau cerita nih, kalau saya ini akhir-akhir ini udah nggak bisa tidur. Mungkin tidur bisa jam 3, jam 4. Tadi malam aja mungkin subuh baru bisa tidur. Nah, mungkin mau tanya solusinya, karena pada saat malam hari saya udah coba tidur dari jam 11 malam, udah nggak main HP, udah dimatikan semua lampu. Tapi terkadang pada saat mau tidur itu kayak ada pembicaraan sendiri gitu di otak saya. Kadang-kadang ada musik sendiri, tapi nggak tahu musik apa. Jadi itu yang sangat mengganggu, kayak diajak ngobrol sama diri sendiri, tapi nggak tahu itu obrolannya apa. Seperti itu. Dan itu sampai jam 3, jam 4. Dan kadang-kadang di akhirnya itu saya merasa kesel, nggak tahu kesel sama apa gitu, kayak nggak nyaman, kesel gitu ya. Nah, oke, makasih. Ini ada solusinya. Itu udah berapa lama itu? Ini 3 bulan. Pikiran-pikiran itu ke suara itu? 3 bulan. 3 bulan baru timbulnya. Nanti bisa solusinya bisa konsultasi ke dari jiwa aja ya. Nanti ke klinik saya lantai 3. Ya. Nanti lebih isi dulu aja ya. Lebih private aja ya. Solusi nanti terbuka kayak enak. Ya, nanti saya jelasin kamu. Ya, itu perlu pakai obat ya. Perlu diobati nanti. Dan jangan dibiarkan berlama-lama ya. Kegiatan itu apa sih yang? Main HP aja.
hati-hati siang olahraga siangnya ya. Nah, pengobatan TB-nya udah selesai? Belum. Oh, udah 14 bulan? 18 bulan. Oh, 14 bulan. 4 bulan lagi ya. Lanjutin ya. Oke, nanti kamu ada BPJS-nya? Nah, nanti ke klinik jiwa itu dikasih rujukan aja, Pak. Iya. Ke klinik jiwa ya. Makasih, Dok. Oke, makasih. Ada lagi nggak? Atau dari pendamping? Pendamping ada yang hadir nggak? Keluarga pasien ada yang hadir nggak? Nggak ada. Ada Saya lagi? udah pintar semua ya? Udah ngerti semua, semuanya tidurnya bagus. Ada yang cemas, ada yang suka cemas. Ada yang cemas? Hah? Ada yang suka sedih nggak di sini sedih? Hah? Kalau merasa semangat, ada nggak? Ada door prize nih buat 3 orang penanya. Nah, tuh. Nah, door prize. Penanya yang berkualitas. Obat tambahan door prize-nya. Mau obat tambahan nggak? Tuh harus satu tuh. Enggak, dokter. Tes. Dok, saya penyintas. Nama Aceh Mama Terbit. Saya penyintas. Saya selama mendampingi pasien itu sebetulnya rata-rata kejiwaannya terganggu. Sebagian yang saya alami ya. Cuman sebetulnya permasalahannya itu apakah di obat, apakah itu dari pikiran mindset si pasien, atau keterbelakangan keadaan, atau apa gitu ya, saya juga nggak ngerti. Cuman kadang si pasien rata-rata kan misalnya lagi udah galau, kadang pengaruh. Jadi kadang ada yang halu, sampai si pasien saya juga ada beberapa orang gula kalau kejiwaannya terganggu. Istilahnya nggak seberapa, tapi mentalnya itu langsung down, Iya. tak kayak gitu. Jadi langsung dia klik. Itu kira-kira gimana itu, Dok? Apakah itu pengaruh obatnya itu, atau pikirannya seseorang itu terganggu, atau gimana? Saya Dok kurang paham. Itu mesti dinilai lagi nanti ya. Memang ada obat Ada. tertentu, salah satu obat bisa menimbulkan efek halusinasi. Iya. Ya, ada. Ya, nanti kayak lah yang mau dokter ingat nanti ya, mau diganti atau hilang. Ya, itu mempengaruhi memang. Kayak begini kan yang maaf ya, kalau Tapi itu dia, sifatnya bisa reversible, ya, dan nggak menetap. kalau misalkan kayak pola tidur dia acak-acakan, ada pasien saya juga waktu itu sampai tuntas, ada yang nggak bisa tidur, karena dia kata dia istirahat, dia melek, tetap malamnya mata kering, itu Dok. Itu aja. Ada kan faktor penyerta, dia ada penyakit gula atau apa, memang pengaruh. Itu ya, itu memperberat ya. Iya. Itu aja sih Nah, yang kita nilai nanti nggak bisa tidurnya karena apa? Ya, karena yang obatnya yang diberikan, atau karena yang fisiknya ya sesuai supaya tidur siang, tidur malam, ya, ya, itu nilai dulu ya. Itu diperbaiki jadi pola hidup sehat. Nah, kadang saya juga kasih penjelasan kayak gitu ya. Kadang si pasien itu kurang puas sekarang. Kurang puas kira-kira. Udah cukup, tidak ada terima kasih ya. Masih ya. Ya. Terima kasih pendamping Mas Aceh. Ini Dok, ada memang duduk nggak apa-apa Dok. Ada memang obat yang membuat gangguan kejiwaan. Pada pasien-pasien tertentu tidak kita berikan, kita stop atau kita kurangin dosisnya. Nah, setelah itu penyebabnya dari obat sudah tersingkirkan, kadang ada keluhan galau, depresi, cemas berlebihan, tidak bisa tidur, obat sudah dihentikan masih tidak bisa tidur. Nah, ada nggak Dok dari sisi psikiatrik tips-tipsnya untuk mengurangi kegalauan, mengatasi tidak bisa tidur? Apakah ada makanan tertentu atau bagaimana memutar
jiwa kita. Karena banyak dari teman-teman yang masalahnya bukan hanya dari masalah penyakit, masalah asmara, masalah ekonomi, ya. Ada nggak dok tips-tipsnya nih untuk pasien maupun pendamping pasien? Karena pendamping pasien juga berpengaruh ya. Berpengaruh, banyak yang stres. Ya. Jadi kita nilai tadi yang seperti bilang ya. Pertama, jadi kita nilai case by case ya, kasus per kasus ini ya. Kita nggak bisa pukul rata. Karena stres itu dipengaruhi oleh stres ya, namanya kita sebut stres saja ya, biar mudah dimengerti ya. Jadi stres itu kan tergantung dari penilaian tiap orang, tiap individu ya. Kita sekali stres ya. Pengalaman hidup orang itu beda-beda ya. Ada yang pengalamannya bermacam-macam, liku-liku, sehingga dia kuat menghadapi stres ya. Ada yang pengalamannya kurang banyak ya, sehingga dia ada stres sedikit dia jadi cemas, jadi ada timbul gangguan ya. Itu beda-beda tiap orang. Karena itu kita nilainya individu ya. Kita tanyakan kasus per kasus ya, apa masalahnya, apa bebannya ya, banyak faktor tadi yang kita bilang kan ya. Jadi kasus per kasus ya. Kalau misalkan sebagai pendamping ya, dia belum siap mendampingi, kira-kira apa kendalanya ya, apakah dia memang sebelumnya ada gangguan ya, itu dinilai dulu ya. Dan kalau sebagai penderita bisa kita nilai ya, memang dasarnya memang ada gangguan sebelumnya, sebelum kena TBC mungkin ada gangguan ya, gangguan masalah kejiwaan itu ya, atau memang nggak bisa tidur sebelumnya, dinilai dulu ya. Jadi nggak bisa tidurnya ini karena obat itu benar atau karena sakit ini, maka memang udah ada sebelumnya, kita nilai ya. Nah, kalau memang sudah ada sebelumnya berarti mesti berobat ya. Nah, kalau udah karena pengobat ini tadi kan nanti diganti obatnya, disesuaikan supaya efek samping obat ini tidak mempengaruhi kepatuhan berobat ya, supaya tetap semangat ya. Jadi kita nilai individu per individu, kasus per kasus ya, supaya nanti itu ya. Nah, kembali lagi tadi apa yang harus dilakukan, itu tetap lakukan pola hidup sehat yang tadi saya sudah jelaskan ya, pikiran positif ya. Kalau nggak bisa nanti konsultasi ya, pikiran positif, pola hidup yang teratur ya, pola makan yang baik ya, untuk peningkatan gizi ya. Karena kalau kita stres gitu, stres cemas, saya bilang tadi imunitasnya menurun, daya tahan tubuhnya menurun ya. Jadi makin lama sembuhnya ya. Jadi kalau kita olahraga, kita jemur matahari, kita aktivitas rutin ya, daya tahan tubuh kita meningkat, minum vitamin ya, menambah semangat ya, menambah aktivitas ya, bergaul sama orang yang positif ya, bergaul dengan yang positif juga ya, jangan terpengaruh sama lingkungan yang negatif ya, hindari ya, ada rokok dan macam yang memperberat kondisi. Oke? Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Jah. Ada lagi nggak? Saya pikir sudah membuka ya, wawasan ya. Tadi Dokter Jah terakhir teman, circle kita, kalau bahasa gaul sekarang, circle kita. Peer groupnya yang positif. Ya, baik yang offline maupun yang online ya dok ya. Yeah. Nah, yang kita follow yang bagus-bagus. Ya, nanti nggak punya temen di offline, follow yang online-nya yang tidak positif, bisa juga menurunkan imun. Ya, follow Tos TV, follow Stara boleh. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih banyak Dokter Jah sudah mau meluangkan waktu berbagi ilmunya kepada Klinik Teratai. Semoga kita bersama-sama bisa mengeliminasi TB, karena
TBC tidak akan tereliminasi hanya dari obat saja. Dari kesehatan mental yang baik, pasti akan timbul perilaku yang baik. Perilaku yang baik, tubuh kita akan sehat. Ya, kita bersama-sama dengan pemerintah, rumah sakit, puskesmas, masyarakat, penderita punya peran untuk eliminasi TB 2030. Nah, terima kasih Dr. Jam. Oke ya, jadi tadi bilang stigmanya harus dihapus ya, harus pede ibu ya. Ya nggak usah masa kecil, masa ini ya, nggak usah. Sama kayak pasien saya juga gitu semua ya. Stigma apa yang saya bilang gitu ya. Kalau saya nggak mau ke dokter jiwa, itu dibilang saya gila. Bukan gila ya, itu nggak usah tidur doang. Nggak usah tidur kan bukan gila. Ya, jadi nggak boleh menstigma diri sendiri. Oke? Terima kasih. Prize ternyata Oh, Dr. Jam. door prize, siapa dapat door prize nih? Sebelumnya itu dulu ya. Oh, kita kos TV dulu sama Dr. Jam. Pegang. Tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Dah. Saya. Ya. Buat yang saya tadi. Tidak. Don't price, don't price. Don't cry. Pak Udin. Oh, ibu. Nah. Maju Bu, ke depan Bu. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Oke, yang kedua siapa tadi? Mano apa Pak Uding? Pak Uding. Mano udah banyak dia hadiahnya. Pak Uding. Ketiga siapa ketiga? Hah? Siapa? Oh Dava. Diva apa Dava? Oh Diva, saya tukar namanya. Diva siapkan BPJS-nya ya Diva ya. Ya, Diva ntar siapkan BPJS-nya. Nah. Terima kasih banyak Dr. Jam udah meluangkan waktu. Terima kasih banyak ya. Cara saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih untuk dokter, bagian narasumber, Dr. Ringar. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah aktif memberikan pemaparan terkait program sosialisasi TBM ini. Teman-teman udah paham ya sedikit, alatnya sudah dapat ilmunya, dapat pengertiannya. Mungkin nanti bisa foto bareng dulu Bu. Tos TV,